Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini cuaca panas ya, lumayan panas dari pagi. Jadi ini update-nya pendapatan sore ini ya, udah sore. Ini ada 5,6 ya ampere. Nah, yang satunya yang ini ya. Ini ada 2,4 ampere ya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman semua ya, saya mau tes beban ya. Sebenarnya fokusnya tidak di tes beban ya, karena ya pasti udah bisa ketebak namanya sistem 12 volt ya, masalahnya ada di panas ya. Panas itu pasti, dan juga masalah lain yaitu baterai yang mungkin cepat habis ya, cepat terkuras ya. Jadi untuk hari ini saya mau fokus di apa istilahnya ya, sirkulasi, atau bukan sirkulasi ya, tapi distribusi arus DC ya di sistem 12 volt ya. Jadi saya ada beban di bawah itu, ada kipas ya, kurang lebih 50, kalau di sini ada 56 watt ya, nah 57 ya. Di sini terbaca 53 ya. Nah, yang ingin saya sampaikan pada hari ini ya teman-teman, yang akan saya bagikan yaitu mengenai distribusi arus DC sistem 12 volt ya. Nah, kebetulan saya pasang ini ya, wattmeter. Ini wattmeter saya pasang, konfigurasinya seperti ini. Nah, ini dari SCC inverter. Nah, ini baterai. Nah, yang ini saya pasang di input inverter, yaitu untuk menghitung, untuk memonitor pemakaian baterai yang ke inverter ya. Dan yang ini saya pasang di baterai ya, jadi untuk memonitor distribusi arus yang ke baterai ya. Ya, saat ini ada beban 53 watt ya. Oh ya, ini yang akan saya sampaikan ini juga, sebenarnya ini saya salah beli ya. Ya sebenarnya nggak salah sih ya, karena lagi-lagi karena kurangnya ilmu, kurangnya wawasan, kurangnya pengalaman. Harusnya saya beli yang tipe ini 051, yang ini 015 ya. Harusnya yang tipe 028 kalau nggak salah ya, yang ini resistornya itu yang ada di dalam ya, yang built-in ya, ada di dalam. Itu bisa kalkulasi sirkulasi itu ya, arus yang keluar masuk ke baterai ya. Cuman nggak taunya ini juga bisa buat menghitung, cuman secara manual ya. Emang saya kemarin nggak sengaja waktu pasang ini kok nol terus ya. Nah, ternyata saya salah pasang kemarin itu ya, kebalik, jadinya nol ya. Dan ternyata memang bisa dibolak-balik ya. Ini saya kebetulan ada saklar, saya pasang saklar saja ini. Jadi bisa memonitor saat charge atau discharge, atau saat mengisi atau menguras ya, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi ini kalau di sini ada beban beban 53 watt dan arus 3,9 atau 4 ampere ya. Sementara di sini ada 5,4
dan 2 ya. Kalau digabung kurang lebih 7 atau 8 ya, karena yang ini kurang akurat 7 atau 8. Nah, cuman kepake 4 ya, berarti 7 ya. Nah, ini ada yang masuk, ini posisi charger ya, charging ya. Jadi ada yang masuk, sisanya yaitu 3,5 ya. Jadi yang saya tunjukkan ini saya posisikan di discharge. Ini menunjukkan 0 ya, karena memang tidak ada arus yang keluar dari baterai ya. Jadi seperti ini ya. Jadi titik ini yang saya putus, yang saya bolak-balik ya. Semoga teman-teman paham ya. Dan mungkin jauh lebih paham dari saya ya ini. Nah, kalau ini permanen ya. Jadi analogikanya wattmeter itu kan alat ukur ya, teman-teman. Ini analogika saya. Ya mungkin salah ya. Alat ukur itu kan butuh power supply ya. Jadi ada plus minus, ini power supply-nya. Jadi ada 4 kaki ya, wattmeter ada 4 kaki, yang dua power supply, yang 2 lagi buat ngukur ya. Ya nggak beda jauh sama multitester seperti ini. Yang ada 4 kaki, yang 2 di dalam buat baterai ya, udah ada baterainya di dalam, yang 2 buat ngukur, seperti itu. Yang ngukur ini dibolak-balik ya. Ini dibolak-balik bisa, cuman penunjukannya akan negatif ya. Dan ternyata ini juga bisa, cuman sini secara manual ya. Akan saya coba ini, saya balik ya. Mungkin ini buat teman-teman sudah banyak yang tahu ya, cuman buat saya ini baru, saya nggak sengaja nemuinya dan ternyata ini bisa ya. Nah, jadi ngecas 3 ampere lebih ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, yang mau saya bagikan. Bukan tes beban yang berat ya untuk kali ini. Tes bebannya kebetulan saya cuman ada pemakaian, yaitu sebuah kipas kurang lebih ada 53 watt ya. Nah, ini nyala ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oh ya, kembali saya sampaikan PLTSA ini karena di video-video sebelumnya juga banyak yang nanya ya tentang PLTS saya ini. Jadi saya pakai 2 controller ya. Yang satu ini seperti ini ya, saya pakai buat solar panel merek Greencell, ini poly ya. Jadi kenapa saya pakai 2? Karena saya ada dua macam solar panel ya, tipe mono dan juga poly. Nah, yang ini mereknya Kenika ya. Nah, ini yang Kenika saya pakai untuk solar panel 150 WP ya. Nah, itu mereknya. Dan yang kemarin juga ada yang kabel ini pakai ukuran 10 mm ya, tapi ini sudah masangnya udah kesulitan, ini masangnya udah susah ya. Ini idealnya pakai 8 mili ya, lebih mudah. Nah, ini juga masih pakai 10 mili karena emang kalau pakai 16 mili kayaknya udah nggak bisa masuk ya, susah ya. Nah, selebihnya kesininya saya pakai kabel 16 mm ya, dan sudah memang gak ada panas ya. Nah, kemarin juga ada yang nanya trafonya ini saya pakai yang 700 VA ya. Ini lebih spesifik, ini bisa 12 volt, bisa 24 volt, punya 4 kaki ya. Kalau pakai 12 ya ini di paralel, kalau pakai 24 di seri, ini digabung. Penjelasan dari sellernya seperti itu ya. Oh ya, ini belum dikasih tulisan. Yang ini induktornya ini 50 ampere, yang ini 90 ampere. Jadi totalnya 140 ampere ya. Kalau pakai salah satu panas ya. Jadi teman-teman yang mau merakit inverter
yang seperti ini, mirip seperti ini ya, yang sistem 12 volt, minimal 140 ampere ya, biar nggak panas ya. Ya, ini kipasnya nyala. Nah, karena emang panas ya, ini panas sekali ini, kita lihat ya, 37, jadi panas ya. Ini karena kipasnya nyala jadi nggak terlalu panas. Kalau kipas nggak nyala ini bisa 40 atau 50 derajat di sini ya. Coba kita cek MOSFET-nya ya, 37 yang di sini 36, 37 ya. Untuk kabel sudah alhamdulillah aman, 35 sama ya. Lima juga, selainnya aman ya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya tes beban, cuman beban ringan aja yang saya mau bagikan, yaitu mengenai distribusi arus DC di sistem 12 volt ya. Oh, saya akan demonstrasikan kalau beban dimatikan ya, ada berapa pengecasannya. Saya akan coba aja, saya matikan sini aja PLTS ya. Nah, sudah pindah. Ini sudah pindah di PLN ya. Nah, ini tidak ada arus, jadi PLTS 0 ya, beban 0. Dan ini cuma 7 watt. 7 watt ini inverter ya. Inverter arusnya 530 miliampere ya. Jadi kembali saya sampaikan, ini beban standby-nya sekitar 7 watt ya. Ya. Arusnya di bawah 1 ampere. Nah, seperti teman-teman lihat ini ngecas semua. Ada 6 ampere ya. 6 lebih. Ini di sini 5 ditambah 2, 7 ya. 6 yang masuk ke baterai 6 dan kepake kurang lebih 1, anggap aja ya. Jadi seperti itu yang mau saya bagikan ya. Coba kalau ini dibalik ya, di arah discharge, nah, 0 ya. Jadi tidak ada arus yang keluar dari baterai ya. Akan saya balik lagi. Nah, ada pengecasan 6 ampere ya, 6 ampere lebih. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya yang mau saya bagikan ya. Mungkin fokusnya di sini ya. Kalau teman-teman mau menambahkan wattmeter ya, wattmeter mungkin beli yang tipe satunya yang 0 PCM 028 atau berapa ya, saya lupa, nggak hafal, yang sudah ada shunt resistor di dalam ya. Itu bisa menghitung keluar masuk ya, jadi 2 arah istilahnya ya. Cuman ada tanda minusnya di sini ya kalau saat menguras ya. Ya, jadi konfigurasinya seperti ini ya. Nah, ini yang saya putus, yang kasih saya saklar tuh ini. Ya, mungkin teman-teman lebih paham ya daripada saya. Ya, jadi seperti itu yang mau saya bagikan. Saya ngetes beban ya, bukan beban berat, cuman lebih fokus di distribusi arus DC di sistem 12 volt ya. Jadi yang mau saya tekankan bagi teman-teman ya, untuk kebutuhan saya, target saya adalah pemakaian di siang hari ya. Jadi di situasi seperti ini, jadi baterai tidak kepakai ya.
Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin berencana mau merakit PLTS sistem 12 volt ya, bukannya baterai nggak penting, enggak ya. Kalau fokus di siang hari, jadi fokus saja di solar panel ya. Kalau baterai sudah penuh, ya eh, jadi tidak, baterai utuh ya, kapasitasnya tidak berkurang karena cuman kepake buat yang kepake beban adalah yang langsung dari SCC ya. Tapi bukan berarti nggak ada baterai nggak masalah ya, baterai tetap harus ada ya, karena kalau nggak pakai baterai katanya bisa merusak SCC ya. Eh, ini ada beban 6, akan saya nyalakan lagi ini. Nah, sudah kembali. Nah, jadi setengahnya yang masih ada pengecasan ya. Jadi untuk video kali ini itu saja yang mau saya bagikan ya ke teman-teman. Ya mungkin banyak yang sudah paham, sudah ngerti ya mengenai wattmeter ini terutama ya. Jadi ya tetap saya mau bagikan, siapa tahu dari teman-teman ya ada yang 1-2 orang yang belum tahu ya. Ya saya bagikan karena saya berharap tetap ada manfaatnya seperti itu. Ya kembali saya ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah berkomentar, terutama yang sudah memberikan sarannya. Oh ya, kemarin saya lupa, di channel siapa kemarin ngasih masukan kabel yang masuk ke MCB itu dikasih solderan ya. Saya waktu itu emang nggak begitu paham ya, nggak ngerti sebelum kejadian ya. Kejadiannya ternyata begini teman-teman, kabel itu ternyata yang ditahan MCB, yang dijepit sama MCB, ternyata kabel itu licin ya. Apalagi kalau tembaga asli itu lebih licin. Jadi kejadiannya kemarin itu, nah ini nggak saya ikat, jadi ketarik lepas ya, tarik lepas langsung, ini ada kode error ya. Untungnya waktu itu nggak ada beban ya, jadi ini nggak rusak ya, masih nggak ada beban, posisinya lah ini lepas. Bukannya kurang kuat ya teman-teman, ini sudah kuat. Kalau teman-teman kelihatan ini sudah sampai agak renggang sedikit ini ya, kuat, tapi ini ternyata licin ya. Nah ini saya ikat jadinya. Dan kenapa ini juga kemarin ada yang menyarankan seperti itu ya, dikasih solderan ya, dikasih timah itu ya biar seret. Nah itu bagus sekali sarannya, terima kasih. Cuman masalahnya solder saya nggak panas. Nggak panas, saya coba solder ternyata susah sekali nempelnya ya. Jadi ini nggak ada yang saya tambahin solderan ya, tapi insya Allah kalau ada waktu, kalau pas ada perawatan, pasti akan saya coba ya, akan saya kerjakan. Tapi emang nunggu mungkin kalau sudah ada solder baru ya. Jadi terima kasih sekali yang sudah ngasih masukan ya. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman ya, dari komentar-komentar ya. Terima kasih sekali ya. Jadi untuk hari ini mungkin itu aja ya. Alhamdulillah ini panas. Kemarin 2 hari hujan. Ya nggak cuma 2 hari ya. Di tempat saya ini udah berhari-hari hujan terus. Kemarin ada panas sebentar, saya pakai buat setrika, tengah malam mati ya. Jadi kemarin ini mati, tahu-tahu pagi udah ada kode error ya, bunyi alarmnya titit titit gitu, terus mati ya, mati. Jadi alhamdulillah hari ini panas, jadi bisa ngecas lagi ya. Masih ada pengecasan ini 3 ampere ya. Ini jam 5 sore, jam 5, jam 3 ya, 15, jam 3 sore ya.
masih ada beban 53 watt ya, ada kipas ya. Nah, ini coba kita, kalau menurut ini sih 40 derajat ya, apakah benar versi ini ke 38 ya, sama ya. Nah, 39. Kemarin juga ada yang ngasih tahu kalau ada yang pakai serupa dengan ini ya, dan ngasih tahu kalau sekring aslinya itu warna oranye itu 20 ya, 20 ampere kali 2 ya. Jadi terima kasih udah ngasih tahu. Cuman ini tetap yang saya pasang yang 50 ampere, cuman ini MCB-nya yang ke inverter itu 40 ampere. Jadi ini udah anget ya. Jadi ini semoga saja berfungsi ya. Terima kasih udah ngasih tahu juga. Cuman memang perbedaannya mungkin saya dapatkan kit yang mungkin ada cacat mungkin ya. Jadi panas ya. Yang pernah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi setengah komponen kesini itu panas banget ya. Termasuk ini MOSFET ini. Yang di sono itu nggak panas. Yang di sisi sini ini panas. Kenapa ini saya tambahkan kipas 2 ya. Karena saya udah coba pertebal jalur PCB-nya, cuman nggak bisa, saya soldernya kurang panas juga waktu itu ya. Jadi ini tetap panas. Ini sudah mulai meleleh itu yang sekringnya nggak putus, cuman meleleh ya. Jadi memang panas. 39, 37 ya, 38 ya. Ya, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah menonton video saya, yang sudah berkomentar, terutama sekali yang sudah ngasih komentar ya. Tanpa dukungan, tanpa saran dari teman-teman, saya tidak bisa mencapai di titik ini ya. Jadi ini menurut saya sudah sempurna ya, sempurna kalau dibanding dengan basic saya, ilmu saya yang nggak seberapa. Jadi karena banyak saran, jadi sampai ke titik ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Mungkin ini aja untuk video update kali ini. Semoga video-video saya bermanfaat dan juga memberikan inspirasi untuk teman-teman semua ya. Oh ya, ini kipasnya nyala 40 derajat nyala. Oh, jadi yang kipas yang bawaan asli ini memang jadi nggak pernah nyala ya, nggak pernah nyala karena sudah tercover oleh pendingin eksternal ini ya. Sensornya emang dipasang yang di sebelah sini, sensor bawaan asli. Sensor controller ini yang saya pasang di sebelah sini ya, karena emang yang sebelah sini lebih panas. Oke teman-teman ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.